Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nurjana. Saya dari Program Pendidikan Geografi Angkatan 2020 dengan NIM 2010115220009. Di sini saya akan membuat semacam percakapan dengan teman saya yaitu Maria Ulpah, dan percakapan ini membahas tentang desa yang berada di tempat tinggal saya sendiri sebagai tugas mata kuliah geografi, perdesaan, dan juga perkotaan. Assalamualaikum Nurjana. Nah, kali ini Ulun ingin bertanya nih seputar desa tempat tinggal Nurjana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Maria. Nah, mulai dari mana dulu nih, Maria? Yang pertama, menurut Nurjana, pengertian desa sebagai tempat tinggal bagi Jannah itu apa sih? Desa menurut saya adalah merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut juga kampung. Nah, di Desa Pematang Panjang sendiri adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Oh, jadi begitu ya Jannah. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, selanjutnya itu apa aja sih unsur-unsur desa tersebut? Baik, di sini saya akan menjelaskan unsur desa nih. Nah, unsur desa di Pematang Panjang sendiri, bagian daerahnya merupakan salah satu dari 20 desa yang ada di wilayah Kecamatan Sungai Tabuk. Nah, yang dimana kondisi wilayahnya 20% dataran tinggi nih Maria, dan terdiri dari permukiman, juga perkarangan, dengan kondisi jenis tanah yaitu pasir putih yang membelah desa sepanjang 3 km. Nah, jenis tanah yang berbeda di sebelah barat yaitu 50%-nya adalah tanah persawahan, dan di bagian timur adalah jenis tanah yang 30%-nya merupakan lahan gambut. Selanjutnya nih unsur dari geografis dan demografisnya. Nah, penduduknya untuk luasnya yaitu 1004,55 hektar. Jumlah penduduknya ada 2.396.000 jiwa. Nah, tanah lahan pertaniannya dan permukiman ada 36 hektar, lalu tanah lahan persawahan ada 498 hektar, dan tanah gambut ada sekitar 88,8061 hektar, dan lahan lainnya yaitu ada 60 hektar. Nah, selanjutnya Desa Pematang sendiri terletak di sebelah utara yaitu Desa Sungai Tabuk, Kota Kecamatan Sungai Tabuk. Lalu di sebelah selatannya berbatasan dengan Kelurahan Gambut yaitu Kecamatan Gambut, dan sebelah timurnya berbatasan dengan Abubun Jaya masih di Kecamatan Sungai Tabuk. Lalu sebelah barat berbatasan dengan Desa Banyuhirang di Kecamatan Kertakanyar. Untuk penduduknya itu terbagi menjadi 3 wilayah rukun tetangga nih Maria. Nah, yang pertama ada rukun tetangga RT 1, RT 2, dan juga RT 3. Baik, untuk pertanyaan keempat, lalu bagaimana ciri desa dan masyarakatnya Jannah? Baik, untuk ciri penduduknya atau desanya, untuk cirinya warga Pematang Panjang bermata pencarian sebagian besarnya adalah petani atau juga bertani. Nah, dan sisanya bekerja sebagai peternak, pedagang, berkebun, bertukang, dan juga PNS atau TNI serta polisi. Untuk ciri selanjutnya, warga Desa Pematang Panjang masih menggunakan adat istiadatnya, masih berjalan dan tapi tidak terikat. Juga ciri selanjutnya mulai beradaptasi dengan teknologi. Baik, untuk pertanyaan yang kelima,
klasifikasi perkembangan di desa Jannah bagaimana nih? Untuk klasifikasi perkembangan desa, di Desa Pematang Panjang sendiri, desanya tuh termasuk, menurut aku nih ya, desanya termasuk desa swakarya. Kenapa, Maria? Nah, karena Desa Pematang Panjang sendiri memiliki ciri adat istiadatnya masih berjalan, tapi tidak terikat. Mulai beradaptasi dengan teknologi, semacam peralatan canggih nih, seperti adanya handphone, lalu peralatan-peralatan lainnya lah yang canggih-canggih itu, dan tidak terisolasi, jadi tidak berada di pedalaman, masih bisa terjangkau dan jaraknya eh, masih dekat aja gitu dengan kota. Nah, untuk pusat ekonominya sangat banyak nih dan juga berkembang di bagian kota, jadi masih bisa dijangkau oleh Desa Pematang Panjang sendiri. Untuk aksesnya sudah nyaman karena jalannya ini udah jalan beraspal, jadi untuk desa Pematang sendiri tuh udah bisa melaluinya, dan sarana dan prasarana transportasi itu memadai, seperti adanya kendaraan bermotor, adanya penggunaan mobil, lalu truk juga masih bisa dilalui oleh truk, karena jalan Pematang Panjang sendiri itu bisa dilalui untuk perbatasan Gambut dan Sungai Tabuk kan. Nah, jadi dari Gambut sendiri bisa ke Sungai Tabuk melalui jalan Pematang Panjang ini. Makanya itu jadi mudah banget nih untuk membeli barang secara online dengan menggunakan handphone. Lalu juga penggunaan alat transportasi lainnya lah gitu. Dan itu sangat memudahkan bagi masyarakat desa itu sendiri. Nah, untuk tingkat pendidikannya di Desa Pematang sendiri itu memadai. Nah, kalau pola penggunaan lahannya bagaimana Jannah? Untuk pola penggunaan lahan dan pedesaannya di Desa Pematang Panjang sendiri, kawasan penduduknya yang menempati kawasan berbatasan langsung dan berhubungan dengan alam, yaitu pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Jadi warganya itu jadinya pekerjaannya itu langsung berhubungan dengan pertanian. Jadi kebanyakan bertani ya di situ. Lalu di lahan keringnya digunakan untuk berkebun tadi. Nah, sedangkan di lahan basahnya digunakan untuk seperti sawah, kolam, empang, saluran irigasi yang langsung mengaliri sawah. Sebagian lainnya yaitu tadi seperti hewan ternak, untuk lahan hewan ternak itu tadi. Nah, ini yang terakhir ya Jannah. Ada gak sih Jannah modernisasi desa di desanya tempat tinggal Jannah? Contohnya, lalu bagaimana sih permasalahannya? Jelasin ya Jannah. Pertanyaannya terakhir nih. Ini untuk pertanyaan yang terakhir ya. Jadi di Desa Pematang Panjang sendiri itu ada kok modernisasi desanya dan bagaimana permasalahannya. Nah, seperti salah satunya itu penggunaan teknologi. Kenapa? Karena salah satu di Desa Pematang Panjang sendiri penggunaan teknologi yang sedang dipakai banyak orang, apalagi kaum anak muda ya, yaitu adalah handphone. Nah, sering pemakaian berjam-jam dan sering digunakan oleh anak laki-laki sih sebenarnya, dan bermain gadget atau game hingga kadang tuh lupa waktu. Lalu nah itu tadi bentuk dari modernisasi desanya ya. Untuk solusinya bagi aku sendiri itu perlunya ada kerjasama lah dengan orang tua gitu, dengan penggunaan gadget itu, beri batasan-batasan untuk kaum anak muda sekarang gitu, karena penggunaan gadget yang terlalu lama itu bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak baik gitu, dan dapat dialihkan dengan diberikan suatu permainan atau permainan-permainan yang dulu kita pernah coba. Nah, seperti main layang-layang, main daku, dan itu mulai dari sejak dini gitu. Karena sekarang tuh sejak dini aja seperti balita atau anak-anak aja tuh mudah banget dikasih gadget, dan itu
merupakan hal yang salah gitu. Itu aja sih dari aku, dan terima kasih banyak atas pertanyaannya Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.